Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada atas nikmatnya kita hari ini bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang B, menelaah struktur dan kebahasan puisi rakyat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang memahami aspek kebahasan dari puisi rakyat. Nah, untuk struktur dan kebahasaan puisi rakyat, di awal sudah saya sampaikan bahwasanya jenis puisi rakyat itu ada 3, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Pada materi ringkasan materi itu sudah Ustaz tuliskan, sudah Ustaz muatkan apa saja ciri-ciri dari setiap jenis-jenis puisi rakyat tersebut. Hanya saja hari ini kita akan memperjelas dari materi sebelumnya. Nah, kita mulai. Meskipun merupakan bentuk sastra puisi, namun pantun, syair, dan gurindam tidaklah serupa. Jadi baik itu pantun, gurindam, dan syair itu memiliki ciri khas atau memiliki struktur yang berbeda. Pantun, syair, dan gurindam masuk dalam kategori puisi lama atau puisi rakyat. Dengan berpedoman pada pengertian dan struktur akan mudah menentukan perbedaan antara dan persamaan dari pantun, syair, dan gurindam. Jadi untuk membedakan antara pantun, puisi, dan gurindam itu kita melihat dari strukturnya. Apa saja? Kita mulai dari struktur pantun. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pantun itu yang pertama terdiri dari 4 baris dalam setiap baitnya. Baris ke-1 dan ke-2 itu merupakan sampiran, dan baris ke-3, ke-4 itu sebagai isi. Nah, sajak pada pantun itu sajaknya ABAB atau AA. Setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, berasal dari bahasa Melayu. Nah, pada ringkasan materi pertemuan pertama ini sudah Ustaz sampaikan. Nanti kita lihat yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara menghitung suku kata dari setiap setiap barisnya itu. Jenis puisi rakyat yang kedua adalah gurindam. Gurindam ini disebut juga sebagai sajak 2 seuntai. Karena mengapa? Karena dia hanya terdiri dari 2 baris dalam setiap baitnya. Nah, ciri-ciri gurindam yang pertama adalah baris pertama menyatakan isi atau kejadian. Jadi pada gurindam ini tidak terdapat sampiran. Jadi pada baris pertama dia sudah menyatakan isi atau kejadian. Isi yang ingin disampaikan itu terdapat kepada baris pertama, dan baris kedua itu menjelaskan makna dari kalimat pertama. Seperti apa contohnya? Nanti kita lihat pada halaman selanjutnya. Kemudian rima pada gurindam ini adalah AA atau BB, ya. Jenis yang ketiga yaitu syair. Syair adalah jenis puisi lama dalam pengertian umum yang mengungkapkan hati penulis. Jadi syair ini adalah ungkapan dari isi hati seorang penyair atau isi hati dari seorang penulis. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah merupakan puisi terikat. Terikat oleh apa maksudnya di sini? Terikat oleh aturan atau terikat oleh sifat-sifat dari puisi lama.
Yang kedua, ciri yang kedua adalah bait syair merupakan bagian sebuah cerita yang panjang. Jadi dari setiap bait syair itu dia terdiri dari beberapa baris gitu ya. Dan jumlah suku katanya banyak gitu ya. Kalau kita bandingkan cirinya adalah jumlah kata dalam satu baris tetap, yaitu 4 sampai 5 kata. Jadi dalam satu baris itu bisa terdiri 4 sampai 5 suku kata. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah jumlah suku kata dalam satu baris tetap, yaitu 8 sampai 12 suku kata. Rima pada syair itu semuanya AA atau AB. Kita lihat contohnya di halaman 90. Bacalah pantun berikut dengan seksama. Putar-putar tiang menara, dilihat dari Prabu Muli. Kibar-kibar ini bendera sang saka merah putih. Ini contoh yang pertama ini adalah jenis pantun. Karena mengapa? Karena pada baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, ketiga dan keempat itu merupakan isi. Nah, terdiri dari berapa suku kata? Nah, suku kata di sini pada pertemuan yang pertama itu sudah Ustaz sampaikan. Kita contohkan pada baris yang pertama. Putar-putar. Kata putar itu terdiri dari 2 suku kata. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya seperti ini. Putar. Jadi pu itu 1 suku kata, tar itu 1 kata. Sehingga kata putar itu terdiri dari 2 suku kata. Putar-putar jadi 4 suku kata. Tiang 2 kata, 6 kata. Menara 6 suku kata, menara 3 suku kata, sehingga menjadi 9 suku kata. Jadi cara menghitungnya seperti itu anak-anak. Jadi nanti untuk ciri-ciri selanjutnya nanti silakan anak-anak perhatikan, anak-anak baca saja jenis puisinya. Selanjutnya kita masuk ke halaman 92, yaitu aspek kebahasaannya. Nah, aspek kebahasaan dalam jenis puisi rakyat ini yang menggunakan majas. Apa itu majas? Nah, kita bacakan materinya. Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah agar apa yang ada dalam pikirannya dapat tersampaikan dengan baik. Nah, begitu juga dengan puisi. Puisi lama, bahasa yang digunakan pun harus dapat mengkomunikasikan apa yang disampaikan. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah bahasa kiasan atau yang disebut dengan majas, dan yang kedua disebut dengan imaji, pengimajinasian, ya, kekuatan imajinasian. Nah, ada beberapa jenis majas yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama adalah majas kias perbandingan. Sebelum kita masuk ke majas perbandingan, sekarang kita lihat atau kita baca dulu apa yang dimaksud dengan bahasa kias atau majas. Bahasa kiasan atau disebut juga majas adalah gaya bahasa yang digunakan pada puisi lama. Bahasa kias adalah bahasa yang menggunakan kata-kata indah atau kata-kata bukan pada arti yang sebenarnya. Nah, dari kalimat ini bisa kita pahami bahwasanya untuk menyatakan suatu maksud atau suatu tujuan dalam puisi lama ini, dia tidak menggunakan bahasa yang dengan makna sebenarnya. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya kita untuk mengungkapkan
sesuatu itu tidak dengan kata yang sebenarnya, atau dikenal juga sering kita sebut dengan istilah menyindir. Kalau kita mau menegur seseorang itu menegur dengan bahasa yang sopan, bahasa yang halus gitu ya, tidak bahasa yang kasar gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini, teman kita datang terlambat, pagi sekali kamu datang. Nah, seperti itu. Padahal makna sebenarnya adalah kita ingin menyampaikan bahwasanya dia itu datang kesiangan, seperti itu anak-anak. Nanti kita akan lihat contohnya. Kita lanjutkan. Majas berkaitan erat dengan diksi, yaitu pilihan kata yang digunakan agar memiliki nilai lebih, memiliki arti yang berkesan, dan yang utama adalah ketepatan kata, sehingga puisi lama yang dihasilkan bukanlah puisi lama yang asal-asalan, tidak bermakna dan tidak berkesan. Nah, kita lihat majas yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan adalah bentuk majas yang membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Jenisnya, yang pertama asosiasi, yang kedua personifikasi, yang ketiga metafora, sinekdot, metonimia, simbolik, alegori, dan smile. Yang pertama adalah kita lihat asosiasi. Kulitnya putih halus bagaikan salju. Nah, ini apa maksudnya? Majas anak-anak boleh diringkas nanti materinya ya mengenai majas ini. Majas asosiasi di sini adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda namun dianggap sama. Kata mana yang di sini dua hal yang berbeda namun dianggap sama? Kata halus bagaikan salju. Jadi kata halus bagaikan salju itu adalah, halus dan salju itu adalah dua kata yang berbeda namun dianggap sama. Ya. Jadi kata halusnya itu dianggap sebagaikan salju padahal berbeda, namun dianggap sama. Nah, contoh yang kedua adalah nyiur melambai di pinggir pantai. Ini termasuk ke dalam jenis majas perbandingan personifikasi. Apa itu majas perbandingan personifikasi? Adalah gaya bahasa yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Nyiur, apa benda mati di sini adalah nyiur, melambai-lambai di pinggir pantai. Seolah-olah nyiur di sini bagaikan benda hidup, melambai-lambai seperti itu ya. Ciri jenis yang ketiga adalah si jago merah melahap gedung perkantoran dalam sekejap. Ini metafora. Adalah majas yang menggambarkan sesuatu dengan perbandingan langsung atau persamaan dan perbandingan. Ya. Ciri yang selanjutnya adalah sampai jam segini ia belum kelihatan batang hidungnya. Itu adalah jenis majas sinekdot. Adalah suatu majas adalah suatu majas yang bagian dari objek untuk menyatakan benda atau sesuatu secara keseluruhan. Suatu bagian dari objek yang menyatakan benda atau sesuatu secara keseluruhan. Jadi batang hidungnya itu menggambarkan objek secara keseluruhan. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah paman datang diantar daihatsu. Itu adalah jenis metonimia. Adalah majas yang menggambarkan sepatah dua patah kata yang menampakkan merek. Nanti anak-anak bisa buat sendiri kalimatnya dengan menggunakan jenis majas ini. Selanjutnya adalah
dalam contoh yang selanjutnya, sejak luar dari bui dia dianggap sebagai sampah masyarakat. Ini adalah majas perbandingan yang menyatakan simbolik. Maksudnya apa? Ini adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan cara menggambarkan adalah suatu majas yang membandingkan suatu hal dengan cara menggambarkan makna dari suatu hal yang berupa simbol. Mana ini sini yang berupa simbol? Makna dari suatu hal yang berupa simbol. Kata sampah masyarakat di sini adalah merupakan kata simbol yang digunakan. Kata sampah masyarakat ini di sini bukan makna yang sebenarnya. Maksudnya adalah sampah masyarakat di sini kalau kita terjemahkan atau kalau kita maknai dari setiap kata, sampah di sini kan ada barang yang tidak berguna. Di masyarakat berarti orang banyak. Jadi di tengah-tengah orang banyak dia dianggap tidak berguna, seperti itu. Makna sebenarnya adalah seperti itu. Karena selanjutnya adalah dalam kehidupan berumah tangga, suami sebagai nakoda, istri sebagai juri mudi. Di sini disebut jenis majas perbandingan alegori yang menjelaskan maksud tanpa secara harafiah. Jadi maksud yang dijelaskan adalah suami sebagai nakoda. Nah, nakoda di sini adalah disinilah yang menjelaskan maksud tanpa secara harafiah, tanpa secara langsung gitu ya. Nakoda di sini kan diartikan sebagai seorang pemimpin ya. Selanjutnya yang ke-8, kau selayak kembang, akulah kumbangnya. Apa maksudnya? Adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan yang lainnya dengan menggunakan kata penghubung atau perbandingannya. Nah, mana yang disebut dengan kata pembandingnya? Kata pembandingnya adalah selayaknya kembang dibandingkan dengan kumbang, akulah kumbangnya. Tuh. Selanjutnya majas yang selanjutnya adalah majas hiperbola, majas pertentangan adalah majas yang mempertentangkan sesuatu. Jenisnya ada hiperbola, litotes, antitesis dan paradoks. Yang pertama adalah air matanya menganak sungai, hiperbola. Hiperbola di sini maksudnya adalah majas yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Selanjutnya yang kedua adalah aku hanyalah rakyat jelata. Sini adalah majas yang menyatakan sesuatu secara lemah lembut. Rakyat jelata, aku hanya rakyat jelata. Jadi bahasanya sangat halus gitu ya. Selanjutnya ciri yang ketiga adalah siang malam bekerja tak kenal lelah. Nah, sini maksudnya adalah antitesis, adalah adalah majas yang menyatakan sesuatu itu secara berlebihan. Bukan ya. Berlawanan, ya. Maksudnya adalah berlawanan. Majas yang menyatakan sesuatu itu secara berlebihan, berlawanan. Siang malam, nah ini menyatakan berlawanan. Siang dan malam itu berlawanan. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah terasa sepi hati ini meski berada di ingar-bingar suara keras, paradoks. Sini maksudnya adalah contoh jenis majas yang menyatakan sesuatu itu secara pendapat atau argumen gitu ya. Selanjutnya majas yang contoh majas yang
ketiga adalah penegasan. Nah, majaz adalah bentuk majaz yang bertujuan menekankan sesuatu. Jenis majaz penegasan antara lain pleonasme, paralesisme, klimaks, antiklimaks, retorika, dan autologi. Untuk ciri-cirinya anak-anak bisa baca sendiri. Nanti Ustadz hanya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pleonasme dan yang lainnya ya. Pleonasme di sini adalah majaz yang menambahkan informasi pada pernyataan yang sudah jelas. Kalau majaz paralesis adalah majaz yang menggunakan kata disertai dengan majaz yang menggunakan kata disertai kata maksudnya adalah majaz yang menggunakan kata di setiap baris. Nah, contoh katanya adalah apa? Hidup adalah ujian, hidup adalah perjalanan panjang. Nah, kata hidup ini secara berulang gitu ya, menggunakan kata di setiap baris itu maksudnya. Jadi kata yang digunakan itu ditekankan. Selanjutnya repetisi adalah penggunaan kata, frasa, klausa untuk mempertegas makna dari suatu kalimat. Jadi apa yang dipertegas di sini? Semua yang hadir mulai dari anak-anak, remaja ini dipertegas. Jadi dari salah ya. Setiap selamat datang kawanku, selamat berjumpa. Nah, ini dipertegas maknanya. Selanjutnya adalah klimaks, mengatakan sesuatu berturut-turut yang makin lama makin naik gitu ya. Makna menyatakan sesuatu itu berturut-turut yang semakin lama semakin naik, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua gitu ya. Itu naik terus tingkatannya yang disampaikan. Selanjutnya adalah antiklimaks, kebalikannya. Kalau tadi klimaks naik, yang anti klimaks itu menurun. Perkotaan, pedesaan hingga kampung gitu ya. Retorika yang tidak membutuhkan jawaban ya. Jadi jenis dari majaz ini suatu jenis kalimat tanya namun tidak membutuhkan jawaban. Untuk apa kita hidup sesungguhnya? Nah, untuk kalimat ini tidak perlu kita jawab ya. Selanjutnya adalah tautologi. Penggunaan gaya bahasa secara berlebihan yang tidak perlu ya. Hendaknya kamu menjadi yang patuh, turut. Nah, penggunaan selanjutnya majaz sindiran. Ini tadi yang Ustaz sampaikan. Jadi bahasanya yang digunakan adalah halus. Contohnya ironi, sindiran secara halus. Kalau sarkasme itu sindiran secara langsung, dan sinisme sindiran secara terang-terangan. Suaramu bagus sekali kalau menyanyi. Suaramu bagus sekali kalau menyanyikan di dalam hati. Ini secara terang-terangan ya. Selanjutnya bahasa imaji. Nah, apa itu yang dimaksud dengan bahasa imaji? Bahasa imaji adalah gaya bahasa yang digunakan pada pantun. Jadi bahasa imaji ini banyak digunakan di pantun terutama. Bahasa imaji adalah bahasa yang mengungkapkan pencitraan, penggambaran, kesan, bayangan, dan imajinasi.
Tujuan penggunaan bahasa imaji adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang kita pikirkan. Bahasa imaji biasanya menggambarkan pencitraan indera seperti indera telinga, pendengaran, penglihatan, indera mata, penciuman, indera hidung, rasa adalah hati, raba kulit, kecap adalah lidah, dan gerak tubuh makhluk hidup. Berikut ini contohnya. Hembusan angin, pendengaran, raba. Gelak tawa, pendengaran, dan yang contoh yang lainnya anak-anak bisa bacakan sendiri di halaman 93. Nah, untuk materi struktur dan kebahasan dari puisi rakyat hanya ini yang bisa Ustadz jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang dapat dipahami. Untuk penjelasan yang kurang dapat dipahami silakan tanyakan langsung kepada Ustadz melalui Japri. Dan untuk tugasnya silakan kerjakan soal yang ada di halaman 94 sampai dengan 97. Tuliskan jawabannya saja, nanti silakan dikirim di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.